أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا نوينا التعلم والتعليم والتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب ثوابه سبحانه وتعالى. Dengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mari kita selalu panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan anugerah-anugerahnya, yang mana dengan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketetapan Islam dan iman kita, yang mana ini adalah nikmat yang paling berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Dan juga termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya di kesempatan pagi yang cerah ini dan penuh berkah insyaallah taala, kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali. Kita berjumpa melalui kajian Al-Mustafa, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan tentang sekitar ghibah. Jadi yang akan kita pelajari dan kita kaji, kita baca adalah kitabnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yaitu kitab beliau yang diberi nama Qabasun Nuril Mubin min Ihya'i Ulumiddin, mana pada pembukaan ini dulu kita baca dan kita ulas bahwasannya beliau menulis kitab beliau ini adalah intinya ingin mengambil percikan-percikan atau ulasan-ulasan yang penting dan intisari dari kitabnya Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullah ta'ala, kitab Ihya Ulumuddin, karena beliau melihat kitab itu penting sekali. Akan tetapi karena melihat pada zaman sekarang ini kitabnya itu terlalu besar, karena pada tambah tahun terus tambah tahun itu orang-orangnya berat untuk mempelajari langsung ke kitabnya, dan kitab itu penting. Akhirnya beliau punya inisiatif mengambil dan menulis intisari atau pokok-pokok penting yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Akhirnya tertulislah dan keluarlah kitab beliau yang diberi nama Qabasun Nuril Mubin. Tema pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ghibah memakai hati, ya. Keharaman akan ghibah memakai hati, yang mana tidak lain ini dalam masuk kategori suudzon. Dan insyaallah pada topik yang berikutnya kita akan membahas juga tentang masalah kapan kondisi-kondisi diperbolehkan seseorang melakukan yang namanya ghibah. Artinya alasan-alasan apa dalam syariat diperbolehkan yang namanya ghibah. Jadi ada kondisi juga di sana, ada kondisi atau ada keadaan tertentu mana di situ orang-orang diperbolehkan untuk melakukan ghibah pada tempatnya, ada hal-hal tertentu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi sa'iris shalihin fid dharain. Ila qawlihi tahrimul ghibati bil qalbi. Keharaman akan ghibah memakai hati. I'lam anna su'al dhanni haramun mithla su'il qawli wa ani bihi aqdal qalbi wa hukmahu 'alal ghairi bisu'. Ketahuilah bahwasannya yang namanya su'udzon, berburuk sangka, itu adalah haram, seperti hanya ucapan yang buruk. Jadi ada yang nanti disebutkan oleh beliau juga. Jadi kalau dalam ayat Al-Quran juga disebutkan bahwasanya apa?
kita disuruh meninggalkan dosa, baik itu secara dosa yang ada dalam batin atau dalam luarnya. Wadaru zahiral ismi wa batinah. Jadi ucapan ini keluar, sudah zahir, namanya keluar berarti zahir. Disuruh menjauhi. Tapi sebelumnya wadaru zahiral ismi, itu sebelumnya, kemudian setelahnya juga wa batinah, dan juga dosa yang di batin. Seperti ini ya. Nah, dimaksud dengan suudzon di sini beliau katanya apa? Beliau mengatakan suudzon di sini adalah, jadi hati sudah terikat dan menghukumi seseorang dengan keburukan, itu adalah masuk namanya suudzon. Jadi sudah mengikat, hatinya sudah terikat, mengikat seseorang ini, kemudian dihukumi dengan sesuatu yang namanya itu adalah sesuatu yang buruk, maka ini masuk kategori suudzon. Terus apa selain itu? Afammal khawatiru wa hadithun nafsi fama'fuun anhu walakinnal manhiya anhu huwa dhannu wa huwa ibaratun amma tarkanu ilaihin nafsu. Adapun hanya sekedar bisikan-bisikan hati, kemudian kerentak-kerentak kalau bahasa Jawanya, hal-hal yang terlintas dalam benak atau pikiran seseorang, dalam hati seseorang, itu ma'fuun anhu, artinya dimaafkan. Lah yang dilarang apa kalau begitu? Yang dilarang adalah prasangka. Apa prasangka itu? Ibarat dari sesuatu yang condong kepada hal tadi, jiwa atau pikiran seseorang. Artinya kalau kerentek atau hal yang terlintas dalam hati atau bisikan jiwa, bisikan hati seseorang itu berubah-ubah cepat sekali, sekilas cepat dari datang dan berubah-ubah. Nanti kalau sudah itu menetap dalam pikiran seseorang dan disitu kemudian dia menghukumi seseorang dengan begini, ini yang tidak boleh. Kalau hanya terlintas begitu cepat sekali, begitu saja kemudian lewat, nah ini bukan termasuk yang apa? Bukan termasuk hibah atau suudzon, hibah dengan hati maksudnya, yang dilarang. Karena itu dari bisikan setan dan nafsu seseorang. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jadi jelas semuanya, kita semua tuh akan ayat tersebut bahwasanya di situ Allah Ta'ala bahwa hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka, karena sebagian dari prasangka itu ada dosa. Wa asrarul qulubi la ya'lamuha illallah falaysa laka an ta'taqida su'an fi ghairika illa man kashafa bi ayanin la yaqbalu ta'wil. فلا يجوز تصديق إبليس وما يلقيه من الخيال وفي الحديث إن الله حرم من المسلم دمه وماله وأن يظن به ظن السوء. Rahasia-rahasia yang ada dalam hati-hati, jadi semua hati rahasianya di situ tidak diketahui. Apa yang disimpan oleh hati, apa yang telah terlintas dalam hati, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ tidak boleh kamu meyakini keburukan, kamu meyakini bahwasanya orang lain punya kebaikan, punya keburukan, punya kejelekan, kecuali yang sudah mangkasyafa bi ayan, sesuatu yang terlihat dengan jelas, terang benderang, tidak menerima untuk ditakwil. Itu benar. Nah, kemudian juga katanya beliau tidak boleh kita membenarkan iblis dan apa yang dia bisikkan dalam hati kita, dalam benak kita, dari apa? Hal-hal yang hanya khayalan. Belum tentu itu benar. Jangan sampai kita membenarkannya. Karena itu mulainya dari situ. Dan iblis nanti membisiki bisikan-bisikannya. Lah itu kalau kita nanti ada yang kita tangkap, kemudian kita yakini, kemudian kita lanjutkan dengan menghukumi seseorang, kita berarti secara tidak langsung kita membenarkan apa yang telah dimasukkan oleh iblis dalam hati kita.
Dan dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala mengharamkan dari muslim, maksudnya untuk kita pada orang muslim yang lain, itu kita sudah diharamkan atasnya darahnya orang muslim tersebut, hartanya, terhadap maunya, dan jangan sampai kita melukai, membunuh, kemudian wamalau, dan jangan sampai kita mengambil hartanya tanpa hak, mencuri, menggosok, hal-hal yang lainnya. Dan jangan, katanya beliau juga di sini, wa ayyudhun nabidhun nasu, dan Allah Ta'ala mengharamkan bahwasanya seorang muslim kita punya prasangka pada dia, prasangka yang buruk, itu diharamkan juga. Ini riwayat Imam Baihaqi di Syu'abil Iman. Wa amaratu su'i dhanni taghayyurul qalbi amma kana fayanfuru wa yastathqilu wa yafturu 'anil mura'ati wal ikram. Nah, tanda-tandanya, indikasinya ketika su'udon itu ada adalah berubahnya hati seseorang. Perubahan hati yang dialami daripada sebelumnya. Maka setelah itu apa? Setelah itu akan mendapatkan hatinya itu tidak sreg, kemudian merasa berat untuk memperhatikan hak-hak seorang muslim atau menghormati seorang muslim yang semestinya. Berubah hatinya. Nah, ini tanda-tanda adanya su'udzon. Terus disebutkan bagaimana cara keluar dari su'udzon ini. Wal makhraju min su'i dhanni alla yuhaqqiqahu bi'aqdin wala fi'lin wa mahma khatara laka khadirun bisu'in ala muslimin fayambaghi an tazida fi mura'atihi wa tad'uwa lahu bil khair. Jalan keluarnya katanya beliau dari su'udzon ini ya, dari berburuk sangka apa? Jangan sampai menyatakan, membenarkan dengan ikatan yang ada dalam hatinya, dan jangan sampai melakukan pekerjaan yang bisa menunjukkan akan adanya su'udzon tersebut. Nah, bagaimana? Katanya beliau, sekalipun ketika ada terlintas apa dalam benak itu pikiran atau kerentek yang jelek terhadap seorang muslim, maka katanya beliau di sini sudah sepantasnya atau hendaknya kamu tambahi dalam memperhatikan dia. Dengan cara apa? Mendoakan dia dengan kebaikan. Hilangkan pikiran tersebut. Jangan sampai mengikat dalam hati kita. Kemudian kita muncul dalam pekerjaan kita, tidak kita meremehkan orang tersebut, tidak menghormati, atau hati kita merasa berat dan tidak sreg dengannya, itu kita hilangkan dan kita doakan dia. Katanya beliau di sini, fadzalika yu'idu syaitana wa yadfa'uhu khifatan min ishtighalika bid-du'a'i wal mura'ati. Itu menjauhkan setan dan menolak daripada bisikan setan tersebut. Kenapa? Setan takut apa? Diganggu, dibisiki, malah mendoakan temannya dengan kebaikan. Akhirnya gak jadi. Terus gak situ, malah dia rugi nanti. Nah, jadi kita balas dengan sesuatu yang membuat dia itu apa? Lari dan meninggalkan atau takut dari apa yang dia bisikkan kepada hati kita. Wansah fi sirri wa la taghtab wa idza wa'adta fala ta'id wa anta masrurun bittila'ika ala naksih. Nah, ini nasihat yang penting dan perlu kita camkan dalam diri kita amalkan mampu mungkin. Apa katanya beliau di sini? Wansah fi sirri. Nasihati seseorang itu jangan di depan orang banyak, dalam keadaan apa? Antara kita dengan dia secara rahasia, dan jangan menghibah, jangan merasani, jangan menggunjingkan dia. Dia punya kejelekan, jangan digunjing, jangan dihibah, tapi apa? Nanti dipanggil, diajak ke tempat yang sekiranya sepi, kemudian dinasihati. Lah terus kalau kita menasihati bagaimana? Wa idza wa'adta fala ta'id wa anta masrurun bittila'ika ala naqsih. Ketika kamu menasihati seseorang,
Jadi kita menasihati seorang itu jangan sampai kamu menasihati dan senang kita tahu dia punya kekurangan begini. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita merasa senang, bangga tahu kekurangannya dia, kita merasa lebih baik, kemudian kita nasihati seperti itulah. Kalau menasihati seperti ini caranya biasanya sulit untuk diterima. Wal yakun qasduka takhlisahu wa anta hazinun kama tahzanu ala nafsik. Dan hendaknya tujuan kamu untuk menasihatinya tadi itu adalah apa? Tujuannya ketika menasihati, tujuannya untuk menyelamatkan dia, membebaskan dia, dan kamu dalam keadaan sedih, susah sebagaimana susahnya kamu dalam diri kamu pada diri kamu sendiri. Jadi sebagaimana kita kalau punya kekurangan seperti ini sedih, tidak senang, dan kita ingin lepas dari kesalahan atau kekurangan atau kejelekan tersebut, begitulah ketika kita menasihati orang tersebut. Jadi kita sedih dan susah, ingin menyelamatkan dia dari kejelekan tersebut. Makanya disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Itu diantaranya juga ini yang diambil dari hadis tersebut. Artinya apa? Kita senang punya kesempurnaan, kita bebas dari kekurangan, kita bisa membersihkan diri, senang seperti itu. Jadi kita tidak suka kalau punya kekurangan tidak suka. Begitu juga ketika menasihati seseorang, jangan sampai nasihatnya adalah karena kita merasa lebih bagus dari dia dan kita merasa senang tahu ini punya kekurangan begini, ini kekurangannya banyak sekali gini, dan kita senang akan hal itu. Menasihati dalam keadaan seperti itu malah tidak bagus. Dan yang baik ditunjukkan oleh beliau di sini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, yaitu kita menasihati itu karena merasa ingin teman kita lepas daripada kekurangan, tidak punya kekurangan, tidak punya kejelekan. Dan kita susah kalau melihat ada orang lain. Nanti karena misalnya kalau kita punya teman punya maksiat sekiranya bisa menyebabkan dia masuk neraka, dia mendapatkan siksa. Jadi kita susahnya apa? Susahnya nanti kasihan teman saya nanti mendapatkan siksa. Disiksa di akhirat gara-gara kekurangan tersebut. Sebagaimana kita tidak suka juga, kita tidak mau disiksa oleh Allah, kita disiksa. Kita ingin lepas daripada kekurangan dan tidak disiksa oleh Allah SWT. Begitu juga ketika kita menasihati teman atau saudara kita. La wal yakun tarkuhu min ghairi nusaiha ahabba ilaika. Katanya beliau di sini, hendaknya misalnya teman kamu tadi meninggalkan kejelekan tadi tanpa kamu nasihati, itu lebih bagus, lebih kamu senangi daripada dengan kamu nasihati. Jadi lebih senang. Jangan sampai nanti saya yang menasihati biar dia berubah. Jadi mengharapkan apa? Berubahnya dia gara-gara nasihatnya dia tidak. Akan tapi katanya beliau, hendaknya dia mengharap bahwasanya temannya tadi meninggalkan kejelekan tersebut tanpa dia nasihati. Itu lebih bagus, lebih senangi dia. فإذا فعلت جمعت بين أجر الوعد وأجر الغم بمصيبته والإعانة له على دينه. Kamu kalau melakukan seperti ini, modelnya metode menasihati seseorang seperti ini, maka Anda telah mengumpulkan dua pahala. Yang pertama pahala menasihati, dan yang kedua adalah pahala susahnya sampean dengan musibah temannya tadi, dan menolong dia, pahala menolong dia. Menolong dalam segi apa? Dalam memperbaiki agamanya dia. Pahalanya dua. Karena kalau menasihati dengan cara sudah kelihatan, ini dinasihati marah enggak? Yang dinasihati itu malah apa? Malah enggak terima, nanti malah sakit hati. Nasihati kamu itu begini, enggak bagus itu. Seharusnya kamu begini. Apa? Jadi seorang santri kok begini? Artinya ya mungkin semuanya adalah berhubungan dengan watak seseorang, model seseorang, akan tapi hendaknya perkara yang disebutkan oleh beliau ini kita camkan dan kita masukkan dalam hati kita tanpa kita tunjuk-tunjukkan. Itu kadang terbawa emosi, jadi terbawa oleh emosi. Wa yuthmiru su'dhanni atajassusa wa huwa manhiyun anhu.
Qala ta'ala wala tajassasu, dan suudzon ini akan membuahkan namanya apa? Memata-matai. Memata-matai itu hukumnya adalah tidak boleh, haram, jelas Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wala tajassasu, dan kalian jangan memata-matai. Bagaimana tajassus itu? Artinya melihat. Nah, ini lakukan kekurangannya. Oh, satu ini. Terus pokoknya dilihat dari kekurangan dia apa saja diamati dan diteliti betul-betul. Ini tidak boleh. Nah, ini adalah tentang masalah ghibah memakai hati atau berhubung atau bisa dinamakan dengan suudzon. Kita masuk tema yang kedua, yaitu udzur-udzur atau alasan-alasan, kondisi-kondisi kapan diperbolehkan oleh seseorang itu untuk melakukan yang namanya ghibah. Al-adharul murakhisatu lil ghibati wa hiya sittatu umurin. Jadi ada 6 katanya beliau. Jadi alasan-alasan yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan ghibah itu ada 6 perkara. Al-awwalu at-tadhallumu, qala sallallahu alaihi wasallam inna li sahibil haqqi maqalan wa qala matlul ghaniyyi dhulmun wa qala sallallahu alaihi wasallam la yulwajidi yukhillu irdahu wa uqubatah. Yang pertama adalah mengadu akan kedoliman seseorang. Jadi dia didolimi oleh seseorang. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bahwasanya sesungguhnya orang yang mempunyai hak itu bisa berbicara, punya hak untuk berbicara. Berbicara apa? Tentang dia dolim, dia mendolimi apa misalnya? Dia misalnya ngambil uang atau hutang nggak bayar-bayar padahal dia mampu membayar. Lah dia menyebutkan bahwasanya dia ini hutang nggak bayar-bayar ke orang lain untuk mengadu kedolimannya pada pemimpin atau pada seorang hakim atau pada seorang yang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah tadi, itu tidak dihukumi hibah, nggak apa-apa. Dalam hadisnya banyak, matul ghaniyyi dzulmun. Apa matul ghaniyyi dzulmun? Orang yang kaya yang suka mengundat-ngundat bayar hutangnya itu dihukumi zalim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana itu di hadis yang lain apa? Yukhillu irdahu wa uqubatuh. Layul wajidi, apa? Mengakhirkannya orang yang punya untuk membayar hutang itu menghalalkan harga dirinya dan menyiksanya. Artinya boleh dilaporkan kepada yang berwajib, kemudian boleh dipenjara jika dihukum. Apakah masih kategori ghibah? Tidak. Ini termasuk yang diperbolehkan. Atsani al-isti'anatu ala taghyiril munkari wa raddil 'asi ila shalahi. Yang nomor 2 adalah meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang berbuat maksiat kepada kebaikan. Marra ba'du sahabati ala ahadihim falam yarudda salam fadhaba ila Abi Bakrin fa akhbarahu faja'a liyuslihah wa lam yakun dhalika ghibatan. Sebagian sahabat lewat pada salah satu sahabat yang lain, kemudian mengucapkan salam tapi tidak membalas salamnya. Jadi diberikan salam tapi tidak membalas. Kemudian apa? Orang tadi yang mengucapkan salam pergi kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pada waktu itu mungkin. Kemudian diberitahu bahwasanya ada orang diberi salam, diucapin salam tapi tidak membalas. Nah, setelah itu Sayyidina Abu Bakar datang untuk memperbaiki akan kondisi tersebut. Artinya mengingatkan orang tadi, memperbaiki kondisi keadaan orang tersebut, dan itu tidak dianggap ghibah katanya beliau. Walamma balagha Umar an Aba Jandalin aqara al-khamra kataba ilaihi bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Fataba wa lam yara Umaru mimman ablaghahu ghibatan. Jadi ketika Sayyidina Umar menerima kabar bahwasanya Aba Jandal ini orang yang suka mabuk-mabukan, orang yang jadi sudah terlena dalam minuman keras, akhirnya Sayyidina Umar menulis Al-Quran, ayat Al-Quran di surat Al-Ghafir. Jadi pembukaan surat Al-Ghafir dari ayat 1 sampai ayat 3 itu ditulis oleh beliau, dikirimkan kepada Aba Jandal, dan itu mendapatkan respon yang bagus dari Aba Jandal sehingga dia bertaubat. Dari sebab taubatnya tadi itu. Nah, apa yang hubungannya apa dengan pembahasan kita? Di sini Sayyidina Umar tidak melihat dan tidak
menganggap bahwasanya orang yang menyampaikan kabar kalau Aba Jandal ini suka mendem, suka minum keras, itu tidak menganggapnya sebagai hibah. Karena tujuannya adalah apa? Jadi orang ini langsung kalau merubah orang, mengingatkan Aba Jandal tidak mampu, tidak kuasa, akhirnya dia mencari bantuan siapa orang yang bisa menjadikan temannya ini bertaubat kepada Allah. Akhirnya melihat Sayyidina Umar. Umar ini bisa. Akhirnya dilaporkan kepada Umar. Nah, ini termasuk apa? Termasuk kondisi diperbolehkan untuk melakukan yang namanya ghibah. Tapi yang sebatas sebatas kebutuhan saja tentunya. Karena ini adalah rukhsah atau kondisi yang diperbolehkan melakukan sesuatu, makanya dibatasi sesuai dengan apa kadarnya, tidak diperlebarkan maksudnya. Ats-tsalitsu al-istifta'u wal aslamu at-ta'ridu wa an yaqula ma qawluka fi rajulin dhalamahu abuhu aw akhuhu. Nah, yang nomor 3 adalah meminta fatwa. Meminta fatwa, maksudnya bagaimana? Dia misalnya dia diolimi oleh seseorang, tapi dia tidak tahu hukumnya bagaimana sebenarnya, tapi dia merasa didolimi. Kemudian apa? Tanya tentang hukum tersebut. Tentu kan dia menyebutkan pelakunya. Pelakunya siapa? Ketika beliau di sini katanya apa? Yang lebih selamat, dari lebih selamat untuk seseorang adalah apa? Ta'rid. Ta'rid itu tidak menyebutkan namanya, tapi hanya sekedar bahasa sindiran. Misalnya begini, bagaimana hukumnya tentang seorang laki-laki yang didolimi ayahnya atau didolimi oleh saudaranya, padahal didolimi dia, ayahnya hanya dia gitu. Pakai apa? Pakai bahasa tidak langsung. Ta'rid kalau bahasa namanya. Lah ada hadisnya, ada hadisnya di sini. Qalat Hindun bintu Utbata lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Aba Sufyan rajulun syakhihun la yu'dini ma yakfini afa akhudhu min ghairi ilmihi faqala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Hindun bin Utbah datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, sesungguhnya Aba Sufyan itu siapa? Suaminya. Aba Sufyan itu orang yang pelit. Tidak pelit ini kan menjelekan seseorang. Pelit Rasulullah. Tidak memberikan aku sesuai dengan kecukupanku. Apakah Rasulullah saya bisa mengambil dari hartanya dia tanpa pengetahuan dia? Nah, Rasulullah menjawab, ya ambillah apa yang cukup bagimu dan anak kamu dengan sesuai dengan adat atau dengan urufnya yang ada. Lah ini kan apa? Ada rojulun syahihnya itu. Tapi Rasulullah tidak menegurnya. Jadi kan istifta. Apa hukumnya bagaimana Rasulullah ini? Saya boleh tidak mengambilnya? Tapi ya itu tadi. Kronologinya disebutkan. Ada rojulun syahihnya itu apa? Orang yang bakhil sekali. Ini diperbolehkan termasuk ya. Ar-rabi'u tahdhirul muslimi minasyarri idza ra'aita annahu yataraddadu ila mubtadi'in aw fasikin wa khifta an tata'adda ilaihi falaka an takshifa lahu mahma kana al-ba'ithul khawfa alaihi min sirayatil bid'ati wal fisqi. Mengingatkan seorang muslim akan kejelekan, menjauhkan seseorang muslim dari kejelekan. Bagaimana maksudnya? Misalnya begini, sampean melihat ada seseorang sering apa? Keluar masuk, sering datang, keluar masuk pada seseorang yang orang tadi yang didatangi itu punya sebuah bid'ah, pekerjaan yang namanya bid'ah, atau seorang fasik. Lah sampean takut. Anda takut jangan sampai apa? Jangan sampai kejelekan, kebid'ahnya tadi atau kefasikannya itu menular kepada orang tersebut, kepada teman sampean misalnya. Lah boleh Anda menyampaikan kepada orang tersebut, kepada teman sampean, Anda menyampaikan kepada teman Anda tadi bahwasanya apa? Orang ini punya bid'ah yang begini, punya kefasikan begini apa. Tapi ini selagi apa? Dorongan yang membuat Anda membicarakan hal tersebut adalah ketakutan akan merembetnya kebid'ahan atau kefasikan kepada teman-teman Anda. Itu ini enggak apa-apa. Al-khamisu ayyakuna ma'rufan bilaqabin kal araji wal amashi. Na'am in wajada ma'dilan wa amkanahu ta'rifu bi ibaratin ukhra fa huwa aula. Nah, yang ke nomor 5 ini karena sudah terkenal, jadi ada orang misalnya ulama
lakopnya yang terkenal. Jadi terkenal dengan lakopnya sudah. Seperti A'raj. A'raj itu adalah kalau bahasa kita kan pincang. Tapi ada sebagian ulama terkenal dengan nama itu sudah, lakop. Jadi sebutan A'raj itu sudah tahu, tapi kalau selain A'raj nggak tahu. Akan siapa gitu, tanda tanya banyak sudah. Tapi kalau A'raj, oh iya itu sudah tahu. Itu. Kalau kita tahu artinya aslinya seperti itu, kayak pincang itu, si pincang itu. Picek itu misalnya. Kalau Akmas ini, yang awal Akmas kan itu melihatnya apa? Orang Akmas itu yang kalau melihat di siang hari tidak jelas, kalau di malam hari jelas, atau kebalikan. Arti martanya itu ada yang nggak beres. Nah ini katanya beliau nggak apa-apa, yang terkenal dengan sudah lakop. Itu kalau kita pikirkan kejelekan kan, arat pincang. Nah ini kalau di pondok biasanya kan banyak ya teman-teman yang itu banyak, misalnya apa, yang punya lakop. Jadi ketika ditanya tahu ini siapa, itu nggak tahu. Tapi kalau disebutkan lakopnya ini, oh iya tahu itu. Nah seperti ini nggak apa-apa disebutkan lakopnya. Kalau terkenal dengan itu sudah. Tapi katanya beliau kalau ada jalan lain misalnya yang memungkinkan untuk mengetahui si fulan atau orang tersebut dengan bahasa lain, itu lebih utama. Kalau nggak bisa ya nggak tadi itu, karena kesulitan apa. Tapi disebutkan lakopnya, bukannya di pondok kan, di daerah-daerah tertentu seperti itu. Kalau disebutkan namanya itu nggak tahu, tapi kalau lakopnya yang ditunjukkan langsung tahu. Lah ini tidak masuk kategori ghibah. As-sadisu ayyakuna mujahiran bil fisqi yatadhaharu bihi qala Umaru laisa li fajirin hurmatun laisa li fajirin hurmatun arada bihil mujahira. Yang terakhir, yang nomor 6, orangnya adalah pelaku yang sudah terang-terangan melakukan kefasikan atau kemaksiatan. Jadi ada orang misalnya sudah dia nggak malu melakukan kemaksiatan terang-terangan, kefasikannya dilakukan dengan terang-terangan, dia sudah nggak pakai aling-aling lagi, nggak pakai tedeng apa-apa, sudah terang-terangan. Lah kalau membicarakan kemaksiatan, kejelekan orang yang dilakukan tadi, kemaksiatan yang dia tunjukkan pada orang lain secara terang-terangan, tidak malu, itu tidak apa-apa. Sayyidina Umar pernah berkata apa? Laisa li fajrin hurmatun. Apa artinya? Seorang penjahat yang sudah jelas-jelas terang-terang melakukan kemaksiatan itu tidak punya harga diri, tidak punya kehormatan. Lah fajir di sini katanya beliau, ini maksud Sayyidina Umar, fajir adalah orang yang jelas-jelas, yang terang-terang menunjukkan kemaksiatan yang dilakukan tanpa ada rasa malu sama sekali. Nah, ini adalah 6 kondisi yang diperbolehkan bagi seseorang melakukan yang namanya ghibah atau membicarakan tentang kejelekan orang lain. Dan sampai sini apa yang bisa saya sampaikan dan yang bisa kita pelajari, kita kaji bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ilmu yang bermanfaat dan dibarengi ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yanfa'ana. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bima 'allamana wa yu'allimuna ma yanfa'una wa yaftah 'alaina futuhal 'arifin. اللهم يا من وفق على الخير للخير وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وجودا وإحسانا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل مشتبها علينا فنذل ونتبع الهوى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Cukup sekian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. InsyaAllah kita bisa jumpa lain di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio MBS